Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah pisahkanlah dirimu dari dunia. Pembacaan Alkitab saya ambil dari kitab 2 Korintus pasal 6 ayat ke-17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab ada cukup banyak perintah, contoh-contoh dan pengajaran mengenai memisahkan diri dari dunia, serta memperlihatkan kepada kita bagaimana keadaan dunia. Misalkan, Mesir mewakili kesenangan dunia, Ur Kasdim mewakili keagamaan dunia, Menara Babel mewakili kekacaubalauan dunia, dan Sodom mewakili kedosaan dunia. Alkitab menggunakan 4 tempat ini yang berbeda untuk mewakili, menunjukkan atau menggambarkan dunia. Bersamaan dengan itu juga memperlihatkan kepada anak-anak Allah jalan melepaskan diri dari dunia. Saudara-saudari, keselamatan Anda sama sekali tidak ada hubungannya dengan diri Anda sendiri, melainkan dasar Anda untuk beroleh selamat adalah darah. Orang yang telah menerima kasih karunia adalah orang yang telah ditebus oleh darah anak domba. Tetapi ingatlah, begitu Anda ditebus oleh darah, Anda harus segera berangkat, membawa tongkat, dan berangkat keluar dari Mesir. Inilah gambaran yang ada di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12. Tongkat dipakai untuk menempuh perjalanan. Tidak ada seorang pun yang membawa tongkat lalu berbaring di tempat tidur. Tongkat bukan bantal, tongkat dipakai untuk berjalan. Jadi begitu seseorang ditebus oleh darah, saat itu juga ia harus keluar dari Mesir, segera memisahkan diri dari dunia. Tidak boleh tetap tinggal di sana. Saudara-saudari, banyak orang yang ketika aku hidup maunya menjadi seperti hartawan yang kaya raya, dan setelah mati maunya menjadi Lazarus, seperti yang digambarkan di dalam kitab Lukas pasal ke-16. Ketika perlu karunia keselamatan, mereka bersandar pada darah anak domba. Tetapi setelah darah anak domba menolong mereka, menebus mereka, mereka malah lebih mantap untuk tinggal di Mesir. Mereka ingin memiliki kedua-duanya. Saudara-saudari, ingatlah, penebusan darah adalah menyelamatkan Anda dari dunia. Begitu Anda ditebus oleh darah, di bumi ini Anda segera menjadi orang asing, menjadi seorang musafir, menjadi pelancong. Saudara-saudari, melalui kisah keluarnya orang Israel dari Mesir, kita nampak betapa sulitnya mereka keluar dari Mesir karena Firaun selalu mempersulit, menahan, bahkan menarik mereka. Tipu muslihat iblis selalu tidak merelakan kita mempunyai pemisahan yang mutlak dengan Mesir. Kita bisa berkompromi dengan Mesir. Sebab itu, dari permulaan Musa sudah menolak rintangan yang berasal dari Firaun. Karena jika Anda menyisakan sedikit barang untuk tidak dibawa keluar, atau menyisakan satu orang untuk tidak dibawa keluar, Anda pasti tidak dapat pergi jauh. Anda pasti akan kembali lagi. Oh, saudara-saudari yang kekasih, Firaun sangat hafal dengan perkataan di dalam Matius pasal 6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sebab itu, begitu Anda beroleh selamat, Anda harus keluar, harus pergi ke padang gurun, dan membawa semua orang juga
semua harta benda. Kalau tidak demikian, Anda pasti akan tetap tinggal di Mesir dan tidak terpisah dari Mesir. Perintah Allah, orang yang melayaninya harus memisahkan diri dari dunia. Saudara-saudari, jangan menjadi orang Kristen yang bisu. Karena hanya dalam perkataan saja tidak cukup. Anda harus memisahkan diri terhadap orang dunia. Anda tidak dapat mempertahankan teman yang lama. Anda tidak dapat mempertahankan hubungan yang lama. Anda tidak dapat mempertahankan pertalian yang lama. Anda harus nampak. Anda harus melihat, hari ini aku menghargai kedudukanku di hadapan Tuhan. Aku harus menjauhi kedudukanku yang lama. Saudara-saudaraku yang kekasih, Mesir dan padang gurun mewakili dunia. Mesir mengacu kepada dunia moral. Padang gurun mengacu kepada dunia material. Barang-barang yang indah yang menyebabkan orang mempunyai keinginan mata, keinginan daging, keinginan akan kemewahan, itulah Mesir. Dunia masih mempunyai makna yang lain, yaitu tempat kediaman atau dunia material. Hari ini, kita memang masih tetap di dalam dunia, tetapi dunia ini merupakan satu padang gurun bagi kita. Seorang hamba Tuhan bernama D.M. Penton pernah mengucapkan perkataan yang cukup baik. Ketika aku hidup, dunia adalah satu jalan. Ketika aku mati, dunia adalah satu kuburan. Setiap orang yang percaya Tuhan harus memisahkan diri dari dunia. Dalam pandangan orang dunia, kita yang percaya Tuhan adalah orang yang berada di padang gurun. Kita adalah orang pelancong. Jika kita tetap tinggal di sana, di Mesir, kita tidak mungkin bisa melayani Allah. Mereka menghendaki kita lebih berdekatan dengan mereka. Tetapi kalau sudah lebih dekat sedikit, kita tidak mungkin bisa melayani Allah. Oh, saudara-saudari, sebab itu sejak hari ini, pandangan kita harus tertuju ke tanah yang dijanjikan Allah. Kita telah terpisah dari Mesir. Dasar pemisahan kita adalah darah. Darahlah yang membeli kita. Yang tidak dibeli oleh darah adalah orang Mesir. Yang tidak mendapat penebusan adalah orang dunia. Yang tertebus telah menjadi orang di dalam dunia yang lain. Sebab itu, kita harus terlepas dari dunia ini. Setelah seseorang dibeli, ia harus berjalan mengikuti Tuhan. Saudara-saudari, jika kita telah dibeli oleh Tuhan, kita harus meninggalkan dunia dan berjalan mengikuti Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa darah-Mu telah membeli dan menebus kami. Ya Tuhan, kini kami adalah milik-Mu, bukan milik dunia ini lagi. Ya Tuhan, ampunilah, karena kami seringkali masih mengasihi dunia ini. Masih seringkali keinginan-keinginan duniawi lebih condong di dalam hati kami. Seringkali kami mengakui kami masih belum mampu keluar dari dunia ini maupun dari hubungan-hubungan kami yang lama. Karena itu, ya Tuhan, belas kasihanilah kami, agar dengan kekuatan kasih karunia-Mu, seluruh hidupku bisa mutlak terpisah dari dunia, melayani-Mu semata. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua.